Halo sahabat PU, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, bahagia, dan diberkahi rezeki yang banyak supaya bisa bangun rumah ya sahabat PU ya. Mohon maaf beberapa waktu ini saya jarang upload video. Ya, kali ini saya akan kembali mengulas tentang proyek yang sedang kami kerjakan nih sahabat PU. Ini adalah rumah satu lantai yang akan kami jadikan dua lantai. Halo sahabat PU, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat yang kami kembangkan sendiri. Ini dia, millimeter gap. Sesuai dengan namanya, alat ini adalah alat untuk mengukur gap atau jarak atau celah pada permukaan dinding, permukaan pasangan keramik, permukaan pasangan granit, permukaan pasangan gipsum, dan lain-lain. Millimeter gap ini ready stock ya sahabat PU ya. Bagi sahabat PU yang mau memesannya, bisa klik link Tokopedia yang ada di deskripsi video ini. Mengingat fungsi dari millimeter gap ini yang sangat penting, saya sangat merekomendasikan bagi sahabat PU semua yang berprofesi sebagai tukang, sebagai kontraktor, dan sebagai pemilik rumah yang sedang bangun rumah untuk memiliki alat ini, guna mengecek kualitas dari pekerjaan. Sahabat PU, ini adalah hari pertama kami bekerja di lokasi proyek ini ya. Berhubung ini adalah pekerjaan renovasi, maka di hari pertama ini kami melakukan pekerjaan pembongkaran. Yang kami mulai dengan membongkar plafon beserta rangkanya, kemudian membongkar atap beserta rangkanya, kemudian setelah ini nanti kita akan membongkar dinding dan juga membongkar lantai. Ini adalah kayu-kayu hasil bongkaran kami ya. Ini dulunya adalah rangka plafon sahabat PU. Kayu ini berukuran 4x6 atau berukuran kaso ya. Kondisinya masih bagus dan akan kami pakai untuk membuat pijakan-pijakan yang akan kami gunakan untuk bekerja nanti. Ini tadi kami juga sudah berbelanja beberapa alat yang akan kami gunakan. Ada gegep, ada benang, ada kawat benrat, juga ada beberapa palu bodem nih sahabat PU. Ini palu itu akan kami gunakan untuk melakukan pembongkaran-pembongkaran. Ini ada linggis kecil. Tadi juga saya sudah beli linggis besar juga. Dan ini adalah hasil markingan saya atau pengukuran saya untuk menentukan titik-titik cakar ayam dan juga kolom-kolom yang akan kami suntikkan nanti sahabat PU ya. Jadi akan seru banget nih proyek ini. Kita akan kembali membahas tentang kolom suntik ya. Sahabat PU jangan lewatkan video-video saya berikutnya. Saya akan membahas secara detail mengenai cara penyuntikan kolom rumah satu lantai dijadikan dua lantai. Yang saya sudah kasih warna orange dengan cat pilok itu nanti akan kita lakukan galian untuk menaruh pondasi footplat atau pondasi tapak atau pondasi cakar ayam yang umum masyarakat kita ketahui sahabat PU. Ini adalah kondisi plafon existingnya. Ini berbahan dari triplek, kemudian dicat warna putih, kemudian rangkanya itu berupa kayu sahabat PU
yang tadi di depan sudah saya perlihatkan, yang kami manfaatkan untuk membuat bangku sahabat PU. Ya. Pada proses pembongkaran plafon ini, kami juga melakukan pembongkaran kelistrikan yang menempel di permukaan plafon. Tentu dengan catatan arus listriknya harus kami matikan terlebih dahulu untuk keamanan kami dalam bekerja. Untuk penutup atapnya atau gentengnya, seperti yang sahabat PU lihat di atas, gentengnya memakai asbes ya, kemudian ini lantainya memakai keramik berukuran 30 x 30. Kemudian untuk kusen dan pintu existingnya menggunakan kayu sahabat PU. Nih, beberapa lantainya sudah ada yang mulai popping atau mengelupas ya. Nanti akan kita ganti dengan menggunakan penutup lantai yang baru. Dan ini adalah hasil bongkaran kami yang sudah kita lakukan tadi. Atap existingnya itu miring ke samping sahabat PU, dengan kemiringan tidak terlalu besar karena atapnya menggunakan atap asbes, jadi dimiringkan sedikit saja pun cukup. Atap ini menggunakan rangka kayu-kayu balok ya, yang disusun mengarah ke belakang seperti terlihat pada video ini sahabat PU. Untuk dinding existingnya, ini ada berbagai macam jenis bahan yang dipakai sahabat PU. Seperti yang terlihat di depan itu adalah dinding existing yang terbuat dari batu bata merah. Nanti ada yang terbuat juga dari batako. Dan juga ada satu lagi informasi dari pemilik rumah bahwa beberapa dinding dari rumah ini itu terbuat dari material panel beton sahabat PU. Nah, kemudian saya akan menunjukkan rencana kerja saya. Ini gambar yang sudah saya desain, kemudian saya juga sudah melakukan perhitungan struktur, kemudian ketemulah hitungan-hitungan ini sahabat PU. Proyek ini kami hitung dengan anggaran yang cukup efisien ya sahabat PU ya. Jadi muncullah dimensi struktur yang seperti tertera di gambar ini. Untuk lebar dari rumah ini adalah 6 meter sahabat PU, kemudian panjangnya adalah 12 meter seperti terlihat pada video di depan. Untuk kolomnya saya rencanakan menggunakan ukuran 15 x 30 cm, kemudian berisi 6D10. Kemudian untuk bagelnya yaitu diameter 6, jaraknya 15 cm. Kemudian ini yang berwarna merah adalah rencana pembalokan saya. Untuk ukuran baloknya sama dengan ukuran kolom, yaitu 15 x 30 meter. 15 x 30 cm maksudnya sahabat PU. Kemudian berisi 6D10 seperti itu. Hanya berbeda posisi ya. Jika pada kolom tadi itu posisi besinya kita bagi rata, pada posisi balok ini adalah 3 di bagian atas dan 3 di bagian bawah. Ini adalah denah lantai 2 dari rumah ini. Yang lantai 1 tadi ukurannya adalah 6 x 12 cm. Yang lantai 3 ini berukuran 6 x 13 cm sahabat PU. Nanti pada bagian depan kita akan menggunakan sistem struktur cantilever. Kemudian ini adalah tampilan perspektif dari rumah yang sedang kami bangun ini. Yang pada bagian atas itu adalah lantai 1 ya, ini ya sahabat PU ya. Terdapat satu kamar, kemudian yang di belakang itu adalah dapur dan juga kamar mandi. Kemudian tangganya berbentuk letter L ya sahabat PU. Kemudian kolom-kolomnya itu menempel pada sisi dinding bagian dalam, jadi tidak dimasukkan ke dalam permukaan dinding ya sahabat PU ya. Ada 14 titik kolom struktur ya. Kemudian baloknya seperti ini. Untuk grid kolomnya adalah per 3 meter ya sahabat PU ya. Kemudian untuk baloknya kami membaginya seperti ini. Nanti untuk platnya, plat dak lantainya kami menggunakan bondek dan juga wearmesh. Pokoknya sahabat PU simak terus konten saya ini, channel saya ini. Nanti akan saya dokumentasikan dan jelaskan ke sahabat PU secara lebih rinci. Dan ini adalah perspektif lantai 2 dari rumah yang sedang kami kerjakan. Ada 2 kamar di sini, kemudian ruang keluarga, kemudian ruang servis, kamar mandi, dan juga balkon.
untuk tampaknya nanti akan seperti ini ya sahabat PU ya. Untuk atapnya itu miring ke sebelah kiri. Kemudian untuk catnya kami menggunakan warna putih dan juga sedikit ornamen dengan warna kuning. Demikian sahabat PU, terima kasih.